Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur atas semua anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam ibadah meja roti sajian. Mari kita akan berdoa untuk mengawali ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami memiliki Allah yang hidup. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala karya-Mu di dalam hidup kami, karya keselamatan-Mu yang telah Engkau nyatakan. Engkau menebus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kuasa pengorbanan-Mu menyucikan kami, menguduskan kami, melayakkan kami untuk menerima kasih karunia Engkau Tuhan. Pada kesempatan ini kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Layakkan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, berikan kami sukacita surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus, berarti ibadah saat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Engkau hadir melawat setiap umat-umat-Mu, melawat setiap pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karya terbesar di dalam hidupku. Di dalam
Engkau datang
kami pada saat malam hari ini mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu. Kami boleh ada dalam hadirat-Mu saat ini Tuhan, untuk kami memuji memuliakan nama Engkau Tuhan, untuk kami bersama-sama bersekutu dengan firman-Mu dan juga bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami rindu Roh Kudus hadir tengah-tengah kami untuk melawat menjamah kami ya Tuhan. Layakkan saat ini Tuhan, untuk kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian sembah kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, inilah keberadaan kami, hati kami. Kami siap Tuhan, Engkau penuhi, Engkau aliri dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang menjadi terang, menjadi suluh bagi kehidupan kami. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, menjadi penyalur berkat firman-Mu. Berikan kuasa urapan yang dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, salam. Karena kasih-Nya kita kembali dihimpunkan untuk ada dalam hadirat Tuhan dalam ibadah meja roti sajian saat sore hari ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mengambil tema jangan khawatir, Allah memelihara kita. Kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ini diambil dari pengajaran Tuhan Yesus Kristus, termasuk dalam bagian khotbah di bukit. Tuhan mengajarkan banyak hal di sana untuk menjadi landasan kehidupan umat-umat Tuhan yang percaya. Jangan khawatir, Allah memelihara kita. Kita akan baca bersama-sama di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan mengatakan supaya jangan khawatir. Kita sering ya merasakan khawatir, cemas ya. Ini bukan hanya dialami oleh orang-orang yang belum percaya, tetapi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu juga sering dilanda oleh rasa khawatir. Khawatir dalam bahasa lain, bahasa Indonesianya itu khawatir. Itu artinya sama, yaitu cemas, gelisah, memikirkan sesuatu yang akan terjadi, tetapi itu belum pasti. Jadi memikirkan hari esok ya. Hari esok, jangan-jangan hari esok yang dialami itu nanti tidak baik, nanti susah, nanti membuat sedih dan sebagainya, nanti tidak diberkati. Itu hari esok yang belum terjadi, belum pasti, tetapi dipikirkan. Itu khawatir atau khawatir. Tuhan mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi ini to the point saja sampai kepada fokus pembicaraan kita tentang hal khawatir. Kamu jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi jangan ada yang membuat kita khawatir, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasa ada kekhawatiran, ada memikirkan kecemasan hari esok, ya, kita nyatakan di dalam doa. Jadi kalau kita memikirkan hari esok dan membuat kita cemas, menjadi gelisah, menjadi was-was, itu
dihilangkan, diganti dengan dibawa dalam doa. Dibawa dalam doa, diserahkan kepada Tuhan dengan permohonan. Keinginan saudara, keinginan kita itu apa? Kita nyatakan di hadapan Tuhan. Terus dengan ucapan syukur. Jadi dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur, disertai dengan ucapan syukur. 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk menghadapi kekhawatiran. Kita berdoa, kita memohon, kita mengucap syukur. Jadi kekhawatiran itu akan menjauh dari kehidupan kita. Tapi kalau kita terus-menerus memikirkan, maka itu kekhawatiran akan menjadi besar. Tuhan Yesus Kristus juga mengajarkan tentang hal ini, tentang hal kekhawatiran, bagaimana harus kita bersikap, ya, bersikap, berpikir, bertindak untuk menghadapi hal kekhawatiran ini. Matius pasal yang ke-6, kita akan baca bersama-sama. Matius pasal 6 ayat 25 mulai sampai ayat yang ke-34. Hal kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, dari situ dulu. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus Kristus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Ya. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebutuhan kita itu adalah satu itu pangan, terus sandang, papan, ya. Pangan itu makanan, sandang itu pakaian, papan itu tempat tinggal. Itu kebutuhan primer, kebutuhan utama umat manusia. Dia memerlukan 3 hal. Sandang, pangan dulu, ya. Kalau tidak ada punya pakan tetapi tidak makan juga enggak baik. Jadi pangan, sandang, dan papan. Punya tempat tinggal, punya pakaian, punya makanan. Itu cukup, ya. Lain dari itu adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan yang kalau tidak ada itu tidak apa-apa. Misalnya kebutuhan kemewahan, mobil ataupun barang-barang bagus yang lain, itu kalau ada puji Tuhan, kalau tidak ada ya tidak menjadi masalah. Jadi tetapi hal ini, yang ketiga hal primer ini itu ada hal yang lebih penting, yaitu hidup kita. Hidup kita itu lebih penting di hadapan Tuhan. Jiwa roh kita itu lebih berharga di hadapan Tuhan daripada pangan, sandang, dan papan. Jadi untuk itu, saudaraku dikasih Tuhan, kita mencari kehidupan selama di dunia, tetapi kita juga mencari bekal kehidupan di akhirat, di kekekalan nanti, supaya kita mendapatkan kehidupan di dalam kerajaan surga. Kemudian ayat yang 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara yang dikasih Tuhan, burung pipit, ya, kita tahu burung pipit, burung yang kecil yang sering hinggap di pohon-pohon. Mereka itu tidak menabur, tidak bekerja, tetapi diberi makan oleh Bapa di surga. Apalagi kita
diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Tapi kita bukan masa bodoh, kita berusaha, kita dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Mari ayat 27 dilanjutkan. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya. Jadi kalau kita khawatir, apakah kita bisa memperpanjang hidup kita? Dikatakan ini sehasta, atau kalau waktu sehari 2 hari, apakah kita bisa menyambung hidup kita dengan khawatir kita? Tidak bisa. Jadi kita tidak perlu khawatir. Ayat 28. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, ini bunga bakung. Tadi burung pipit, sekarang bunga bakung. Bunga bakung itu tidak meminta, tetapi pakaiannya indah sekali. Bunganya indah. Walaupun hari ini mekar, besok sudah layu, tetapi itu sungguh kuasa Tuhan yang berkarya. Bahkan Salomo katakan yang kaya raya, pakaiannya tidak seindah bunga bakung. Ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Puji Tuhan. Bapa di surga itu maha tahu. Dia maha melihat apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Jadi tidak perlu khawatir hari esok. Apa yang akan dimakan, diminum, dipakai, pasti Tuhan sediakan. Amin. Tuhan selalu menyediakan. Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nomor 1, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Beribadah, mencari Tuhan, mencari firman-Nya untuk keperluan jiwa dan roh kita. Maka kalau jiwa roh kita dekat sama Tuhan, kita mencari Tuhan, maka yang jasmani, kebutuhan sehari-hari kita, makan, minum, pakai, itu ditambahkan. Amin. Hanya tambahan, bonus yang terutama adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita mencari Tuhan, untuk kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Niscaya hidup di dunia pasti dipelihara oleh Tuhan dan kita mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jelas sekali Tuhan mengajarkan kepada kita semuanya, jangan kamu khawatir akan hari besok. Bagaimana besok? Bagaimana masa depanku? Bagaimana usahaku? Bagaimana hari tuaku? Tidak perlu khawatir, karena setiap hari ada kesusahannya sendiri. Jadi kalau di sini kan
Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ada nyanyian, hari esok ada berkatnya sendiri. Tapi sebenarnya hari besok ada kesusahannya sendiri. Jadi kesusahan besok jangan dipikirkan sekarang, jadi terlalu berat, ya. Biarlah kita jalan dari hari ke hari. Kesusahan hari ini kita nikmati, kita syukuri, pasti Tuhan menolong. Kalau besok ada kesusahan, pasti besok juga ada sukacita, ada senang, ada berkat. Jadi tidak usah takut akan hari besok. Amin. Tidak usah takut akan hari besok. Yang perlu adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Yang lain-lainnya akan ditambahkan. Di saudaraku dikasih Tuhan, dikatakan supaya kita jangan khawatir. Bagaimana cara mengatasi supaya kita tidak khawatir? Mari dibaca 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Cara mengatasi kekhawatiran supaya kita tidak dilanda kekhawatiran, karena Tuhan juga memerintahkan jangan khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Dia Bapa di surga yang memelihara kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Di saudaraku yang dikasih Tuhan, Dia memelihara kita. Dia memelihara baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena Maha sempurna pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara kita karena Tuhan sangat peduli dengan kita. Tuhan memelihara, Tuhan memberkati kita karena Dia mengasihi kita semuanya. Bahkan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja. Baik masalah pergumulan yang kita hadapi, Allah itu senantiasa turut bekerja dalam kehidupan kita. Karena Allah mengasihi kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita serahkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Maka Dia memelihara kita. Seperti dalam ayat yang awal tadi, bahwa kalau kita menghadapi kehidupan, kita ada rasa khawatir, kita berdoa, kita memohon dengan ucapan syukur. Kita lanjutkan Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, kita pasrah, kita berserah, maka damai sejahtera Allah, kita dipenuhi dengan damai yang dari Tuhan, yang melampaui segala akal, yang damai yang sulit untuk diceritakan dalam bahasa, tapi bisa kita rasakan dalam hati kita. Itu damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hati pikiran kita itu terpelihara. Kita tidak dilanda oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, tetapi kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena apa? Karena segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan menjadi penolong bagi kita semuanya. Kita baca Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan.
Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kembali Tuhan Yesus Kristus mengulurkan tangan untuk kita semuanya. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, yang mempunyai pergumulan, yang mempunyai kesusahan, yang mempunyai masalah. Datang kepada Tuhan. Marilah datang kepadaku, kata Tuhan. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan kesentosaan kepadamu. Aku akan memberikan kedamaian yang melampaui segala akal. Puji Tuhan. Kemudian pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan itu Tuhan yang maha besar, namun Dia lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwa kita menjadi tenang kalau kita datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita adalah anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan saja lemah lembut dan rendah hati, mari kita juga belajar untuk lemah lembut dan rendah hati, baik dalam perkataan maupun perbuatan kita. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Satu ayat lagi kita akan membaca Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini Rasul Paulus katakan, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, kekasih jiwa kita, tempat perlindungan kita, akan memenuhi segala keperluan kita. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya, menurut kehendak dan rencananya yang ajaib. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita serahkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Apa yang kita pikirkan, kita rasakan, kita gumulkan, kita bawa di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak dilanda kekhawatiran, tapi kita memiliki kepercayaan yang penuh, yang utuh, yang gumulong. Segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu yang memelihara kehidupan kita. Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan kita, baik secara rohani, terutama secara rohani kita diperbarui, kita dipenuhi oleh berkat-berkat rohani, firman dan Roh Kudus. Kemudian jasmani, Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Baik, biarlah firman Tuhan menjadi berkat untuk kita semuanya. Kita akan bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan, dan nanti kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita akan pujikan El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak
Kudus hadir melawat kami. Engkau Allah yang senantiasa memberkati kami. Engkau Allah yang senantiasa mencukupi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama Engkau kami tidak takut. Bersama Engkau kami tidak bimbang. Bersama Engkau kami tidak susah. Bersama Engkau kami tidak cemas ya Tuhan. Karena kami percaya. Kami percaya akan kebesaran kasih yang melimpah-limpah kepada kami. Orang-orang yang berharap dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami, baik tubuh, jiwa, dan roh kami ya Tuhan. Karena Engkau sumber pemelihara bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau maha baik. Engkau maha baik. Engkau yang senantiasa mengulurkan tangan-Mu untuk kami. Engkau Tuhan yang senantiasa menerima keberadaan kami. Apapun Tuhan keadaan kami, Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan, yang akan menyatu dengan tubuh dan darah kami, yang menjadi sumber kekuatan kami ya Tuhan. Darah-Mu yang tercurah bagi kami, yang menghapus segala dosa kami, pelanggaran kami. Tubuh-Mu yang terserpi-serpi bagi kami. Dengan kuasa bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, kami dijamah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan Engkau memberkati roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Tuhan yang akan kami makan bersama-sama ya Tuhan. Urapi pelayan-Mu yang akan mengangkat tubuh dan darah Tuhan. Tuhan berkati, dan Tuhan berkati kami semuanya Tuhan, dengan kasih-Mu, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan yang melampaui segala akal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama angkat tubuh Tuhan. Tubuh yang terserpi-serpi bagi kita, supaya kita memiliki kehidupan yang kekal. Dengarkan firman Tuhan dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita makan tubuh Tuhan. Kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan hidup kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan kuasa. Biarlah hidup yang Tuhan percayakan bagi kami akan kami gunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan nama Engkau Tuhan, untuk kami menyanjung dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
menyertakan firman-Mu dalam setiap hati kami. Karena Tuhan Engkau berfirman supaya kami jangan khawatir, supaya kami jangan takut, jangan gentar, melainkan kami senantiasa percaya penuh kepada Engkau Tuhan. Engkau yang menjadi pemelihara kami, Engkau yang senantiasa menjaga kami, Engkau yang senantiasa menghibur dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan Tuhan. Untuk hari-hari yang telah lalu kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kami dan memelihara kami dalam setiap segala situasi, baik pencobaan, kesusahan, pergumulan apapun. Pada akhirnya kami menang bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan Tuhan. Demikian juga untuk hari esok, lusa dan seterusnya. Hidup kami telah Engkau jamin Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Engkau Tuhan yang senantiasa akan bersama-sama dengan kami, maka kami tidak takut, tidak gentar maupun khawatir, karena Engkau Tuhan yang memelihara kami, Engkau Tuhan yang menjaga kami, Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menghibur kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang turut bekerja dalam segala aktivitas kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami. Engkau Tuhan yang campur tangan. Itu semata-mata bukan karena gagah kuat kami, bukan karena kepandaian kami, bukan karena ketekunan kami, bukan karena kepintaran kami. Kalau kami ada, kami mampu, itu semua karena Engkau Tuhan. Kalau kami diberkati, semua karena Engkau Tuhan. Sehingga yang mengalir dalam kehidupan kami hanyalah ucapan syukur, ucapan syukur di hadirat Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu mengatakan bahwa kesusahan sehari cukup untuk sehari, dan kasih-Mu Tuhan jauh melebihi dari kesusahan-kesusahan itu Tuhan. Kasih-Mu senantiasa berlimpah atas kami, karena Engkau Tuhan Allah yang sangat peduli dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami tenang di hadirat Engkau Tuhan. Hati kami damai dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Roh Kudus, Roh Kudus senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pimpinlah setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan, kami kerjakan seturut dengan rencana dan kehendak Engkau, dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Setiap anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, Tuhan Engkau menolong, Engkau membela ya Tuhan. Bahkan mereka yang dalam kesusahan, Engkau Tuhan yang senantiasa berikan penghiburan dan kekuatan. Apapun Tuhan yang dikerjakan umat-umat-Mu, Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga menyerahkan untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan berkati. Berikan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan atas bangsa kami. Bahkan para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Engkau berkati, Engkau urapi dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga bisa bekerja maksimal untuk mengupayakan Indonesia lebih sejahtera. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati baik TNI, Polri Tuhan, Engkau memberkati anggota DPR, MPR, para menteri, para kepala daerah, dari daerah tingkat 1, tingkat 2, sampai tingkat kecamatan, kelurahan, sampai ke RT RW. Tuhan Engkau melawat ya Tuhan, dari semua provinsi Engkau lawat dengan kasih-Mu, baik mereka yang tinggal di kota, yang tinggal di desa, di pedalaman, Tuhan lawat dengan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan di negeri ini,
Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa menutup bungkus dengan kuasa darah. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan dipakai oleh Engkau untuk alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan kami tempat ini. Tuhan memberkati Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga setiap persembahan umat-umat-Mu. Engkau Tuhan senantiasa menerima dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan kepada umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus sebentar kami juga akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami mohon senantiasa damai dan sejahtera dicurahkan bagi kami, berkat-berkat rohani dilimpahkan bagi kami ya Tuhan. Segala apa yang kami kumpulkan, kami doakan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau Tuhan sumber jawaban kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali kita masuk dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.